Iya lupa. Mohon maaf. Oke. Jadi kita lihat dulu sedikit lagi mengenai frame Ethernet ya. Nah, saya akan address yang length or type ini. Oh enggak, ini nggak muncul ini. Bukan. Ya, ini length. Jadi sekali lagi ini bisa length or type ya. Nah, pada Ethernet awal ya, itu jadi di dalam jaringan komputer sekarang itu ada dua jenis frame Ethernet ya. Jadi ada yang disebut dengan Ethernet 2 ya. Ya, dan yang kita kemarin diskusikan itu adalah Ethernet CSMA CD ya, CSMA CD. Nah, pada Ethernet 2 ya, field yang ini itu adalah field type ya, type. Ya, type itu artinya menunjukkan protokol layer 3 yang harus digunakan untuk menghandle frame tersebut. Nah, zaman dulu ketika IP belum sebanyak dipakai sekarang, itu protokol layer 3-nya itu bisa macam-macam. Sehingga perlu dinyatakan secara eksplisit ini adalah type-nya ya. Just in case bukan IP gitu yang dipakai ya. Dulu ketika Ethernet 2 dikembangkan. Kemudian sekarang secara de facto itu protokol layer 3 yang dipakai adalah IP, sehingga sebetulnya sudah nggak perlu lagi ya menyebutkan type-nya, karena udah pasti, sudah hampir dipastikan gitu ya, layer 3-nya itu sekarang adalah IP, sehingga mengisi field yang ini dengan type itu jadi tidak perlu gitu ya. Oleh karena itu pada CSMA CD ya atau Ethernet yang sekarang, jadi sebetulnya gini ya sejarahnya itu ya, Ethernet 2 itu dibuat oleh Xerox ya, oleh Robert Metcalfe ya, ya. Nah, kemudian diadopsi oleh IEEE. Nah, jadi IEEE 802.3 ya, ini IEEE 802.3 ya, yang CSMA CD itu diadopsi dengan ada beberapa perubahan ya, salah satunya di sini di type di field ini ya. Length or type. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau pada jaringan komputer yang baru itu protokol layer 3-nya itu udah pasti IP, jadi nggak perlu lagi disebut type gitu ya. Jadi yang baru-baru itu atau yang CSMA CD ini field ini adalah length pasti ya. Length itu adalah panjang frame, panjang frame ya, panjang frame Ethernet ya, panjang frame Ethernet. Ya, itu kenapa perlu ada field panjang Ethernet nanti supaya receiver itu bisa tahu harusnya panjangnya sekian misalnya begitu ya, tapi frame yang diterima itu misalnya lebih pendek atau bisa lebih panjang ya, ada itu apa kejadian akibat tabrakan itu ya, frame yang diterima itu lebih pendek atau lebih panjang, jadi lebih apa karena adanya tabrakan. Nah, sehingga dengan adanya slang ini maka receiver itu bisa menyimpulkan, oh ini ada error pada frame yang diterima gitu ya. Sebelum dia ngecek CRC mungkin dia ngecek dulu lengthnya gitu ya. Nah itu. Ya. Nah, tapi zaman sekarang ini atau pada saat sekarang ini, walaupun misalnya length dan type itu atau yang sekarang itu frame Ethernet itu sudah pakai type length ya, bukan type, tapi tetap di frame CSMA CD itu ya tetap bisa ketika receiver menerima satu frame itu tetap dia akan ngecek ya apakah dia length atau type,
yaitu dari besarnya nilai yang ada di field ini, ya. Kita lihat dulu, nah, ya. Anda sebetulnya bisa cari sendiri lah, saya yakin ya. Ketika saya memberi tugas kemarin menghitung CRC itu, Anda juga sangat baik sekali sudah bisa mengerjakan. Ini juga bisa Anda cek lagi nanti kalau misalnya belum mengerti bisa Google lagi. Jadi nilai pada field length or type ini itu apa ya? Kalau sudah sebentar mana ya? Nah, jadi pada CSMA CD ya, nilainya itu jadi gini. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya nilai pada field length or type-nya itu 1.500 ke bawah ya gitu ya. Berarti dia menunjukkan length gitu ya. Tapi kalau di dalam field-nya itu di atas 1.500, atau saya coba kita balik lagi ke sini. Ya. Jadi kalau nilai dari field di sini itu adalah 1.000, lebih kecil atau maksimum 1.500 ya, maka ya dapat disimpulkan bahwa frame tersebut adalah frame CSMA CD ya, atau IEEE 802.3. Tapi kalau nilai di dalam field length or type ini di atas ya 1.500, maka dapat disimpulkan itulah frame Ethernet 2. Jadi di dalam prakteknya perangkat yang berbasis Ethernet 2 dan berbasis 802.3 itu masih ada dua-duanya gitu. Nah, jadi receiver ketika menerima suatu frame itu ya, ketika misalnya mendeteksi bahwa field di sini 1.507, let's say begitu ya, 1.580, nah berarti ya dia sedang menerima frame Ethernet 2 gitu. Tapi kalau nilai pada field length or type-nya ini di bawah 1.500 atau sama dengan 1.500, maka receiver menyimpulkan bahwa ya frame yang diterima itu adalah frame CSMA CD atau IEEE 802.3 ya. Jadi nilai itu mengacu kepada ini ya, MTU ya. MTU panjang, berarti panjang payload itu ya, panjang payload dari frame Ethernet ini gitu. Ya, itu mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada Anda ya. Jadi sekali lagi pada field length or type ini ya, pada IEEE 802.3 atau Ethernet versinya IEEE begitu ya, itu pasti itu length gitu ya. Tapi kalau ternyata ada perangkat Ethernet 2 yang masih ada di dalam satu jaringan, itu pasti isinya adalah type. Nah, supaya tidak confuse receiver ya, ini coba Anda bayangkan kalau dalam satu jaringan ada dua perangkat, yang satu pakai Ethernet 2, satu pakai CSMA CD, jadi bingung kan mau ini ketika menerima frame ini mau diolah sebagai length atau type gitu ya. Nah, oleh karena itu nilai pada field length or type ini sudah ada standarnya. Jadi kalau nilainya maksimum 1.500, maka itu adalah frame CSMA CD atau 802.3, sehingga receiver harus mengolah frame tersebut ya dengan melihat field yang ada di sini itu adalah field length gitu. Tapi kalau nilainya di atas 1.500 ya, maka dia akan mengolah frame tersebut atau akan menghandle frame tersebut sebagai frame Ethernet 2 gitu ya, supaya tidak ada kebingungan oleh receiver. Oke. Itu mohon maaf kalau ada itu pertanyaan itu di chatbox, saya buka dulu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya, saya nggak terlihat kemarin, jadi saya nggak bisa respon. Ini chatbox-nya sudah saya buka, jadi kalau ada yang mau nanya silakan ya.
saya kira udah. Kemudian ya ini udah kita bahas ya. Nah ini adalah untuk menjelaskan mengapa panjang frame harus ada panjang frame minimum pada Ethernet ya. Nah ini Anda bisa baca di sini alasannya kenapa ya. Tapi pada intinya ya harus Anda ingat ya, ketika suatu komputer mengirimkan frame ke jaringan ya, dia harus mampu melakukan collision detection ya. Nah, kapan collision detection itu dilakukan? Itu kalau frame yang dikirimkan oleh komputer tersebut belum habis gitu ya. Jadi nah ini transmission time ya. Jadi selama frame yang dikirimkan belum habis atau sama dengan transmission time, maka suatu komputer mampu melakukan collision detection. Ya, sebaliknya kalau frame-nya sudah habis duluan gitu ya, atau apabila frame sudah selesai dikirimkan, maka dia tidak akan lagi melakukan collision detection. Nah itu ya, jadi hubungan antara berapa lama waktu yang digunakan untuk mengirimkan sebuah frame di dalam kabel Ethernet. Ini zaman dulu kabel Ethernet itu kabel itu ya koaksial ya. Ya, Anda nanti bisa cek berapa kecepatan transmisi sinyal pada koaksial ya. Jadi berapa lama sih ya untuk waktu yang digunakan untuk mengirimkan atau menghabiskan suatu frame ya, itu dipengaruhi oleh kecepatan transmisi pada kabel koaksial yang digunakan ya. Dan memperhitungkan ya bahwa collision itu bisa terjadi di ujung terjauh ya. Jadi kalau ini A itu adalah transmitter di sisi yang sebelah sini, D di sebelah yang terjauh ya, maka diperhitungkan itu ya kalau misalnya terjadi tabrakan di sini ya, kondisi tabrakan ini harus dapat dideteksi oleh si pengirim yaitu A. Berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk mendeteksi tabrakan tersebut, yaitu ya 2 kali waktu propagasi sinyal ya. Jadi sana sekali, sini sekali ya. Nah ini harus harus dijamin bahwa frame yang dikirimkan oleh A itu ya akan habis ya bertepatan ketika kalau seandainya terjadi tabrakan di tempat terjauh dan kondisi tabrakan itu dapat terdeteksi oleh A ya. Jadi gitu ya. Jadi sinyal bergerak ke arah sana. Kalau terjadi tabrakan di sini kan harus bisa dideteksi oleh A. Nah, sinyal detection itu kan perlu waktu juga ke sini. Jadi kalau ini waktu propagasi TP ya. TP itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal dari A sampai ke titik D. Kemudian kalau ada tabrakan di sini, tabrakannya harus bisa terdeteksi oleh A beberapa saat kemudian, yaitu TP lagi kan gitu. Nah, jadi waktu pengiriman frame itu harus dijamin agar sama dengan 2 kali propagasi. Ya. Nah ini di sini hitungannya ada di sini, di sini. Ya. Anda nanti dicek lagi oleh Anda. Kemudian ada hubungannya dengan kecepatan transmisi tentunya 10 megabit per second, artinya secara teoritis itu ya ini untuk menghitung berapa lama suatu frame itu dikirimkan ya, membutuhkan berapa lama frame itu dikirimkan ke jaringan ya, kemudian ini waktu propagasi ya, nah, nanti Anda cek sendirilah ya, selalu bisa lah ya. Nah ini ya collision detection CMA/CD pada Ethernet ya, itu jadi kalau misalnya ya ada satu komputer mengirimkan frame ya, maka dia akan melakukan sensing dulu ya,
Ya, collision send kan CSMA itu carrier send multiple access with collision detection ya. Jadi ini ada collision, ada carrier sense dulu nih di sini ya. Carrier sense itu mendeteksi apakah ada sinyal yang sedang berjalan di jaringan ya. Ya, dia mendeteksi carriernya, mendeteksi sinyalnya gitu ya. Nah, kalau free ya, kalau misalnya ada terdeteksi ada sinyal yang lewat, maka pengiriman frame-nya ditunda dulu ya. Nah, kalau ternyata ketika melakukan carrier sense itu tidak terdeteksi adanya sinyal di jaringan, maka komputer tersebut langsung mengirimkan frame ke jaringan. Ya. Nah, tapi kita sudah lihat sebelumnya bahwa bisa saja sinyal yang dikirimkan dari komputer lain itu belum sampai ke titik di mana komputer yang mau mengirimkan frame ini berada, karena sinyal dari komputer yang lain itu membutuhkan waktu untuk sampai ke titik di mana komputer ini ada di network ya. Maka harus dilakukan proses collision detection gitu ya. Jadi nah ini seperti sudah saya katakan tadi, selama pengiriman frame ya itu selalu dilakukan proses collision detection ya selama pengiriman frame ya. Nah, kalau selama pengiriman frame tidak ada tabrakan ya, frame-nya terus dikirimkan sampai habis ya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan sebelum frame itu selesai dikirimkan terjadi tabrakan, maka ya si komputer yang mendeteksi tabrakan tersebut harus mengirimkan jamming signal ke network. Jadi jamming signal ini berupa bit-bit acak ya ke network untuk memberitahu bahwa terjadi tabrakan. Ya. Nah, tadi saya lupa ini ada counter ya. Counter ini adalah suatu ya dia si komputer itu menghitung ya. Nah, ketika pertama kali dia mengirimkan frame ke jaringan, kemudian terdeteksi ada collision, maka si counternya dinaikin jadi tambah 1 ya, ditambah 1 ya. Jadi kalau sukses ini selalu K-nya 0 ya, kalau sukses, karena kan tidak pernah ada proses ke arah sini kan, langsung sukses gitu ya. Kalau tidak ada collision ya, K-nya selalu 0 ya. Tapi kalau ada collision terdeteksi, maka apabila tabrakan terdeteksi, maka K-nya ditambah 1 ya. K-nya ditambah 1 ya. Nah, jadi kalau ada collision terdeteksi itu ini sepertinya akan ada jadi harusnya ini tuh ketika collision terdeteksi itu mestinya di sini tuh ada ini dulu dia menghentikan pengiriman frame ya, lalu membangkitkan jamming signal gitu ya. Jadi frame tadi dia kan belum selesai mengirimkan frame, tapi udah terdeteksi ada tabrakan, maka dia hentikan pengiriman frame-nya, mengirimkan jamming signal ke network, menaikkan counter 1 ya. Nah, terus dicek lagi apakah nilai K-nya itu masih di bawah 15 begitu ya. Kalau masih di bawah 15, nah dia akan mencoba mengirim lagi gitu. Ya, jadi dan kapan mencoba mengirimnya itu setelah si komputer tersebut menghitung selama ya waktu back off ini yang ya. Waktu back off itu ya jadi ketika terjadi tabrakan ya counter naik 1 ya, lalu dicek apakah K-nya ini masih di bawah 15. Kalau yes, maka komputer tersebut akan mengenerate satu nilai acak yang disebut R ya. Kemudian dikalikan dengan ya waktu rata-rata untuk mengirimkan frame. Nah, jadi komputer yang mengalami tabrakan itu akan menghentikan pengiriman frame, tapi kemudian akan mencoba lagi mengirimkan frame tersebut dengan melihat apakah counternya masih di bawah 15. Ya. Kalau masih di bawah 15, maka komputer tersebut akan mencoba mengirimkan lagi ke network, ya, tapi tidak serta-merta
lakukan percobaan, melainkan dia menunggu selama ini, ya, selama TB, ya, selama waktu backup. Berapa lama sih waktu backup itu adalah R, ya, nomor acak, angka acak yang dia bangkitkan sendiri, ya, dikalikan dengan waktu rata-rata pengiriman frame, ya. Nah, jadi dia akan menunggu selama waktu TB. Jadi akan kita lihat, ya, karena adanya faktor R ini, maka Anda bayangkan kalau misalkan ada lebih dari satu komputer terlibat dalam tabrakan, ya, kemudian mereka akan mencoba kembali mengirimkan frame, maka waktu tunggunya itu bisa berbeda antar komputer. Ya. Dengan demikian, ya, karena ada perbedaan waktu tunggu sebelum sebelum mencoba mengirimkan frame berikutnya, itu lebih menjamin kesuksesan pengiriman frame yang berikutnya. Ya. Anda bayangkan kalau misalnya tidak ada waktu tunggu yang random ini, jadi kalau ada tabrakan langsung nyoba lagi gitu, ya, maka kemungkinan tabrakan terjadi lagi akan sangat tinggi karena dua-duanya langsung ngirim lagi gitu, ya. Nah, kalau yang terlibat tabrakan ini menunggu dalam waktu yang bervariasi, ya, karena ada R ini, maka pada pengiriman berikutnya probabilitas untuk terjadi tabrakan itu lebih kecil gitu, ya. Gitu, ya. Jadi kalau setelah selesai setelah waktu tunggu selesai, maka komputer tersebut akan mencoba mengirimkan lagi frame ke jaringan, ya, dan dimulai dari awal lagi, ya, carrier sense lagi gitu, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, nah kita lihat nih nilai K ini, kalau masih di bawah 15, ya, artinya si komputer itu, ya, jadi kalau misalnya dia artinya itu, ya, kalau kegagalan pengiriman frame itu berarti dibatasi berapa kali? 16 atau 15, ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. 15 kali. Ya. Jadi jadi kalau Anda menginterpretasikan angka ini demikian, ya. Jadi kalau misalnya, ya, percobaan pengiriman frame itu udah 15 kali tapi gagal terus, berarti something wrong pada jaringan gitu, ya. Jadi protokol CSMA-CD ini tidak mengizinkan, ya, bahwa kalau terjadi tabrakan, suatu komputer itu terus aja nyoba pengiriman frame, atau bukan tabrakan aja sih, ya betul, sini kalau sini tabrakan, ya, atau kegagalan pengiriman frame, ya. Jadi ketika tabrakan terdeteksi, ya, CSMA-CD protokol ini tidak mengizinkan, ya, komputer untuk melakukan retransmisi sebanyak-banyaknya gitu, ya. Jadi dibatasi hanya sampai 15. Ya. Nah, kalau 15 tercapai, ya, atau 15 kali percobaan gagal terus, nah itu disimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu kepada jaringan fisiknya gitu, ya. Apakah itu kabelnya putus, ya, atau terjadi kongesti, kemacetan yang parah, ya, misalnya, ya, kita kalau melihat jalan raya, ya, kemarin kejadian di Puncak gitu, ya, kan jalannya bagus, ya. Jalan bagus itu dapat dianalogikan sebagai kabel yang bagus, ya, tidak putus. Tapi jalan bagus, trafiknya tinggi banget, tetap aja macet gitu, ya, nggak bisa bergerak 12 jam kemarin. Nah, jadi kalau percobaan itu sudah mencapai 15 kali, ya, tapi masih gagal terus, itu artinya something wrong di jaringannya. Kabel putus atau macet banget, ya. Nggak tahu macet bangetnya karena apa begitu, ya. Nah, oleh karena itu, kalau sudah 15 kali percobaan pengiriman frame gagal terus, maka pengiriman frame akan dibatalkan, abort, ya. Akan dibatalkan, dan nanti, ya,
kondisi batal ini ya akan dikirimkan kabarnya ke layer 3, ke layer network. Ya. Layer network tugasnya adalah mencarikan rute pengiriman info paket. Nah, kalau di layer 2-nya, ini kan di layer 2 nih ya, saya masih di ini. Kalau layer 2-nya sudah ngasih kabar ke layer 3 bahwa network putus, ya, berarti layer IP itu harus mencarikan jalur baru, ya, untuk pengiriman paket. Ya kan frame ini dari paket, jadi jangan confuse ya. Jadi kan frame ini kan berasal dari paket ya, dari layer 3 ya. Ketika mau dikirimkan jadi frame Ethernet. Nah, terus gagal dikirimkan ya, maka Ethernet harus ngasih ketika aborted ya, maka Ethernet harus ngasih kabar ke IP bahwa pengiriman frame gagal. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh IP, ya, layer IP akan mencari rute baru, ya, akan terjadi rerouting. Nanti ketika kita bahas layer network, ya, kita akan lihat, ya, akan mencari rute baru untuk pengiriman paket yang gagal tersebut. Ya. Karena saya bicara di layer IP, maka unit informasinya paket kan. Ya. Nah, jadi ketika terjadi kegagalan pengiriman frame di layer data link, ya, maka layer IP akan mencarikan rute baru untuk pengiriman paket yang mengalami kegagalan tersebut. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Baik. Oh ya, nanti kita UTS-nya minggu depan ya. Nah, bahannya sampai hari ini saya mampu bahas sampai halaman berapa gitu ya. Right. Ada pertanyaan dulu? Ya, oke, kalau tidak ada kita teruskan ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengimplementasikan Ethernet ini ya. Ini kita lihat ya, untuk mengidentifikasi implementasi Ethernet ya, itu nama jaringan yang mengimplementasikan Ethernet itu diidentifikasi dengan nama ini seperti ini ya. Identifikasi dari implementasi Ethernet itu ya menggunakan penamaan seperti ini. Jadi ya itu ada 10 ya, base dan 5 ya. Nah, 10 itu mengacu kepada kecepatan transmisi data di Ethernet and base 5 ini. Jadi 10 itu adalah 10 megabit per second ya. Lalu base-nya itu apa? Ya, ini namanya adalah baseband transmission. Baseband transmission ya. Nah, mungkin nanti kalau Anda mungkin belajar Cisco begitu, sistem komunikasi ya. Ketika kita mengirimkan sinyal ke jaringan ya, sinyalnya ini ya ada yang langsung masuk ke medium transmisi ya, misalnya koaksial gitu ya. Nah, tapi ada juga sinyal yang ya, melewati proses modulasi dulu ya. Modulated signal. Ya, ini ada frekuensi carrier. Nah, nanti Anda belajar di Cisco bisa tahu ya. Ya. Jadi sinyal listrik yang keluar dari komputer kita itu ya bisa memiliki atau bisa mengalami beberapa jenis penanganan ya. Bisa langsung dikirimkan ke medium transmisi ya. Atau bisa juga harus dimodulasi dulu ya. Nah, yang dimaksud dengan baseband transmission
adalah sinyalnya itu langsung dikirim ke medium transmisi, ya. Jadi tidak ada modulasi terhadap sinyal ini. Itu ya, itu baseband transmission. Jadi pada Ethernet ya sinyalnya itu sinyal baseband, ya. Kemudian 5 itu adalah dari panjang maksimum jaringan, satu segmen jaringan. Ya, jadi cara Anda membaca 10^5 inilah, berarti kecepatan transmisi pada jaringan tersebut adalah 10 megabit per second, ya. Transmisinya baseband, ya. Dan satu segmen panjangnya itu 500 meter, ya. Satu segmen itu artinya ukuran jaringan, ya, tanpa melibatkan repeater. Jadi bisa saja, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, local area network itu kan kira-kira mencapai 2,5 kilometer coverage-nya. Ya, itu sebetulnya berasal dari Ethernet ini, Ethernet yang 10^5, ya. Jadi 500 itu adalah panjang satu segmen, ya. Nah, jadi kalau LAN itu bisa diperpanjang sampai 2,5 kilometer nih. Ini ada hubungannya nanti dengan tadi loh, panjang frame minimum dan waktu propagasi signal, ya. Kalau panjang jaringan Ethernet itu lebih dari 2,5 kilometer, itu bisa ada masalah dalam kemampuan pendeteksian collision, tapi itu nanti kita bahas lagi, ya, kalau ada waktunya. Jadi kalau panjangnya lebih dari 2,5 kilometer untuk Ethernet itu bisa terjadi namanya lead collision. Ya, lead collision itu adalah tabrakan yang tidak bisa terdeteksi. Ya. Oke, jadi 500 meter ini adalah panjang network, ya, ketika belum ada repeater yang dipakai. Ya. Nah, kalau sudah 2,5 kilometer berarti setiap jadi kan 2,5 ya. Nah, ini 500 ya. Nah, untuk ke segmen berikutnya ini sudah repeater ya. Nah, repeater. Karena sinyalnya udah lemah sehingga harus tambah repeater, ditambah repeater. Nah, gitu ya. Oke, ini panjang maksimum satu segmen jaringan 10^5. Lalu ada 10^2 tentunya depannya sama lagi ya, tetap sama ya. Nah, 2-nya ini adalah dari panjang satu segmen jaringan ya. Nah, kali ini kok walaupun isinya 2 ya, tapi panjang networknya itu adalah satu segmennya 185 meter ya. Gitu ya. Mana saya tadi kalau ada jadi itu. Oke. Jadi yang ini 500 ya, yang 2 ini sebetulnya tidak 200 ya, tapi adalah 185 ya, panjang maksimum. Oh sorry, tadi saya yang 10^5 ini medium transmisinya thick coax ya. Nah, koaksial yang diameternya lebih tebal, lebih besar. Itu RG, aduh saya lupa, nanti cek RG 9 berapa ya? Nanti kita cek setelah BIC, kita cek dulu ya. Kemudian yang 10^2 itu pakai thin coax ya. Jadi diameternya lebih kecil ya. Karena diameternya lebih kecil, ramanya jadi lebih tinggi. Sehingga nggak bisa jauh-jauh satu segmen networknya. Jadi satu segmen networknya adalah 185 meter untuk 10^2. Ya. Kalau 10^5 satu segmennya bisa 500 meter. Ya. Nah ini kenapa pakai 2 itu 10^2 bukan 185? Ya mungkin supaya nggak riuh. Coba Anda bayangkan ditulisnya 10^185. Ini jadi kayak itu ya, kayak grup rock gitu, ada kan gitu, susah nyebutnya juga gitu. Jadi kalau 10^185 itu susah kan, jadi 10^2 aja gitu ya. Ini 10 coax ya.
Nah, pada waktu ini bisa di-clear nggak sih? Clear dulu, sorry. Clear. Oh, di gini dulu ya. Nah, terus, nah. Oke, nah jadi di awal kita lihat penerapan jaringan Ethernet itu berbasis koaksial ya, TIX-coax dan TIN-coax. Bentuk networknya itu topologi jaringannya itu adalah topologi bus. Bus topologi. Topologi bus itu ini ada satu kabel koaksial ya, dipakai bareng oleh beberapa komputer gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi tab ya seperti ini ya. Ini bus ya. Jadi TIC-coax dan TIN-coax itu bus. Nah, cuman jadi di ujung-ujungnya ini ada ditutup. Jadi koaksial itu kan bentuk kabelnya seperti ini nih ya. Itu ada apa konduktor dalam ya. Kemudian di luarnya itu ada ini apa serabut gitu ya. Yang serabut itu ke ground. Nah, ini untuk yang tengahnya untuk sinyal. Nah, jadi kalau terbuka begini ya, nggak diapa-apain itu akan nggak ada aliran sinyal ya, sehingga ini harus ditutup. Ini ditutupnya itu pakai dummy load namanya ya, dummy load. Ini juga ditutup dummy load ya. Nah, ini saya pernah mengalami nih apa jaringan Ethernet masih berbentuk topologinya bus gitu ya. Nah, ini saya coba gambarkan apa koneksi di situ ya. Di situ itu kan ada kabel apa yang dihubungkan ke kabel koaksialnya itu adalah ini ya Pak, network interface card ya, NIC pada desktop komputer ya. Nah, itu ada konektornya bentuknya kira-kira seperti ini ya. Ini ada di apa network interface card-nya itu kira-kira seperti itu ya. Ini konektornya ini ya. Terus ini kabel koaksialnya begitu ya. Nah, untuk membentuk koneksi ke sini itu pakai namanya T-connection ya. Nah, gitu. Ini namanya T-connection. Jadi kabel koaksial yang sebelah sini masuk ke sini, jadi disekrup gitu ya, disekrup ya. Terus ini juga masuk ke sini yang satunya lagi, ini juga koneksinya kalau Anda pernah pasang kabel antena TV ya, koaksial itu kan itu dipakai sekrup ya. Yang tengahnya disekrup ya, yang luarnya yang serabutnya ke bagian luar. Nah, ini juga demikian, ini ada T-connector ya, T-connector ya, T-connection ya. Demikian hingga nanti yang apa kolektor di NIC ini dimasukkan ke sini ya. Nah, somehow gitu ya, mungkin karena kegoyang-goyang begitu ya, pokoknya ya ada inilah kejadian mungkin apa ya kadupak sebenarnya itu ya. Jadi kegoyang-goyang. Nah, koneksi di sininya itu bisa terganggu di sininya tuh ya. Kelihatan dari luar tuh nyambung, tapi sebetulnya kabelnya misalnya tadi ya yang di skrup itu patah misalnya begitu ya. Karena kegoyang-goyang ya, kalau Anda bayangkan itu kegoyang-goyang itu ini putus dalamnya ya. Nah, kalau putus ya semua atau apa semua komputer tuh jadi nggak bisa mengakses jaringan gitu ya. Wong ini kan kelihatannya ini nyambung gitu ya, padahal dengan adanya T-connection ini ya, kalau di sini putus, ini jadi nggak bisa kemana-mana ya. Yang lain tuh juga, jadi kalau misalnya di komputer saya ini yang ininya putus dalam ini, ya, bukan hanya komputer saya yang jadi masalah, jadi yang lain juga ikut terpengaruh karena jaringannya putus itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, nah mending nih ya kalau komputer-komputer ini ada dalam satu ruangan, ngeceknya tuh gampang, ya, nggak gampang juga sebetulnya. Jadi cara ngeceknya gini, ya, ini dummy load-nya dibuka, ya, dipasang di sini. Kalau kemudian terjadi, jadi misalnya gini ya, dummy load-nya di sebelah sini, ya, saya pindahkan ke sini sekarang.
ya. Jadi dibuka dulu, ya. Terus pasangin dummy load. Kalau jaringan jadi jalan, oh berarti problemnya di sini, ya. Tapi kalau setelah dipindahkan dummy load ke sini nggak jalan juga, saya harus jalan lagi ke sini, harus cari lagi, harus pasangin dummy load ke sini, ya. Sekali lagi mending ini kalau dalam satu ruangan, ya. Coba kalau ruangannya beda, berjauhan pula, Anda harus jalan dulu dari satu ruangan ke sini. Pasang dummy load di sini. Kalau udah jalan, alhamdulillah, berarti di sini rusaknya. Ya. Tapi kalau misalnya masih belum jalan juga, Anda jalan lagi ke ruangan ini, gitu, ya. Pasang dummy load di sini, gitu, ya. Nah, itu jadi bisa ada problem seperti itu, ya. Sehingga kemudian pada implementasi berikutnya itu sudah berbentuk pakai topologi star, ya. Yang sekarang itu dipakainya pakai topologi star seperti ini, gitu. Dengan menggunakan topologi star, ya, maka kalau ada kegagalan dalam satu fisik kabel di sini, maka yang terpengaruh itu hanya yang ini aja, ya. Yang lainnya masih bisa jalan. Tuh, ya. Nah, topologi atau implementasi Ethernet berikutnya adalah 10 base T, ya. 10 megabit per second, baseband, dan menggunakan twisted pair. Nah, karena sekarang pakai topologinya star, ya, maka tidak lagi menggunakan koaksial, tapi di sini menggunakan kabel unshielded twisted pair (UTP). Ya. Panjang maksimum dari, nah ini perangkat yang menjadi pusat dari implementasi 10 base T ini disebut hub, ya. Nah, panjang maksimum dari hub ke komputer adalah 100 meter, ya. Itu 10 base T, ya. Nah, ada juga implementasi menggunakan fiber optics, itu yang disebut dengan 10 base 5, ya. Jarak maksimum dari hub ke komputer adalah 2000 meter. Jadi karena cat optik, ya, jadi bisa mengcover jarak yang lebih jauh, ya. Jadi topologi jaringannya berevolusi dari hub dari pakai koaksial, ya, berbentuk bus, berevolusi ke berbentuk star, ya, dengan UTP, ya. Ada juga menggunakan fiber optic, gitu, ya. Ada juga pakai STP, shielded twisted pair. Nanti kita lihat beberapa jenis implementasinya. Oke. Oke, kita break dulu, ya, sebelum kita lihat lagi ini. Break ya 7 menit atau 10 menit, ya.
Oke, kita teruskan ya. Jadi ini kalau Anda lihat gambarnya kayak gini ya. Ini koaksial T-coax ya, bentuknya sama dengan tin coax, hanya ini diameternya L ini ya. LG8 itu. LG8 betul ya, ini LG8. LG8. LG8 itu nah ini diameternya itu berapa ya? Oh, 9,5 mm ya. Diameternya itu ya 9,5 mm ya. Tempest 5 ya. Tempest 2 itu adalah LG58 kalau nggak salah ya, betul LG58 ya. LG58 kemudian ini diameternya lebih kecil ya. Oh, ya. Oke. Diameter ya, oke, bisa cari lah diameternya itu kira-kira ya. Warnanya tuh lebih kecil daripada yang 10 base 5 ya. Jadi itu kabel itu rigid gitu ya, susah dibelok-belokinya, ya sehingga ya itu biasanya dia nggak langsung ke ini sih. Kalau yang RG8 itu nggak langsung ke komputer, tapi ke jadi backbone gitu ya. Jadi di antar ruangan gitu ada ini apa backbone-nya ya. Jadi backbone. Ya. Nah, kalau antar komputer langsung yang terhubung langsung ke komputer biasanya yang ini ya LG58 ya, yang 10 base 2 ya. Seperti ini. Tadi konektor yang saya sampaikan tadi itu ya. Ya seperti ini. Jadi kalau ada putus di dalamnya ini susah apa mengidentifikasinya. Mau dibuka ya repot. Jadi caranya ya dummy load-nya ini pindahin ke sini ya. Nah, ini belum ini bisa rusaknya di sini apa di sini juga bingung juga ini. Makanya repot itu ya kalau apa pakai implementasi Ethernet yang pakai koaksial ini. Nah, itu yang lebih mudah adalah pakai bukan lebih mudah, maksudnya untuk troubleshooting ya itu lebih mudah adalah yang berbentuk star ini ya. Jadi 10 base. Nah, ini jadi kalau secara umum disebutnya 10 base T ya, 10 base T ya. Nah, implementasi pertama itu pakai UTP, unshielded twisted pair ya. Di dalamnya itu ada 2 pair gitu ya, ada 2 pasang. Seperti ini. Ya. Terus ini 10 base F pakai SAT optik ya. Nah, ini juga menggunakan 2 core SAT optik, jadi satu untuk transmit ya, satu lagi untuk receive itu pakai sepasang SAT optik juga. Itu Ethernet ya yang 10 megabit per second, kemudian kita lihat evolusi ke 10 base ke fast Ethernet ya. Fast Ethernet kita lihat implementasinya. Jadi setelah 10 base T itu berikutnya udah pakai implementasinya berbentuk star semua ya. Jadi udah nggak ada lagi pakai koaksial ya. Jadi untuk fast Ethernet ya, fast Ethernet itu kecepatannya 100 megabit per second, masih juga baseband ya. Nah, untuk yang TX itu pakai shielded twisted pair ya, menggunakan sepasang kabel. Panjang maksimum dari hub ke komputer adalah 100 meter. Yang FX ini pakai fiber ya, sepasang juga, panjang maksimumnya 100 meter. Dan yang pakai UTP adalah 10 base T4 ya. Ini pakai 2 pasang UTP ya. Panjang maksimum 100 meter ya. Nah, ini jangan lupa ini panjang maksimum ini sudah jadi patokan ya. Jadi ketika Anda menggelar
kabel jaringan di suatu gedung ya. Nah, panjang 100 meter ini harus dipatuhi ya, karena kalau enggak akan ada masalah interferensi ya, interferensi. Kemudian untuk instalasi kabel jaringan di suatu gedung ya atau dimanapun ya itu ada sertifikasinya ya. Saya jadi lupa sertifikasinya itu ya. Nah, ya. Lupa lagi. Nanti kalau ada saya gitu lagi. Cabling, cabling, structured cabling, sorry, structured cabling ya, structured cabling. Nah, jadi ini khusus ya, sertifikasi khusus untuk menggelar network jaringan komputer gitu ya. Nah, ketika Anda mungkin jadi kontraktor ya, bisa jadi bahwa Anda harus atau anak buah Anda begitu ya harus memiliki sertifikasi structured cabling ini. Nah, pada structured cabling itu salah satunya adalah ya ini ya jarak dari komputer sampai hub itu terjauh maksimal hanya 100 meter. Ya, jadi kalau Anda lihat di gedung-gedung itu kan sudah ada ini ya soket-soket LAN-nya. Walaupun mungkin sekarang banyak pakai WiFi ya, tapi WiFi itu sebetulnya beresiko ini ya karena sinyalnya itu susah dikendalikan menjalar kemana-mana ya. Kalau institusi Anda, tempat Anda bekerja itu institusi yang sensitif terhadap informasi ya, maka pakai WiFi itu cukup berbahaya ya, karena bisa disadap ya. Berisiko disadap ya, walaupun juga tentunya tidak semudah itu ya, tapi ada risiko disadap ya. Nah, di kantor-kantor itu biasanya ada soket untuk ini ya, untuk local area network pakai kabel ya ke meja gitu ya. Di meja Anda, ini desktop Anda atau mungkin pakai laptop Anda ya. Nah, seperti ini. Nah, dari soket yang ada di tembok ini sebetulnya ke sana kan ke ruangan apa? Nanti suatu saat ada di ruangan ya, tempat menyimpan hub atau switch ya, hub. Nah, ini jaraknya itu maksimum 100 meter ya. Jadi Anda make sure ketika menggelar jaringan kabel untuk local area network itu dipatuhi panjang maksimum gitu ya. Nih, 100 meter. Oke, ini kira-kira bentuknya ya, kira-kira seperti itu tadi sama ya. Nah, hanya untuk yang 10BSD4 itu menggunakan 4 pair kabel ya untuk yang fast Ethernet, karena mulai fast Ethernet ya itu sudah bisa ada yang disebut dengan full duplex ya. Komunikasi full duplex ya. Kalau kita lihat kembali ke protokol CSMA/CD ya, ketika ada satu komputer ya mengirimkan sinyal ke jaringan, maka komputer yang lain harus diam ya. Karena kalau sama-sama mengirimkan sinyal ke jaringan akan terjadi tabrakan, walaupun sudah ada mekanisme untuk mendeteksi tabrakan. Ya. Nah, ini mekanisme pengiriman informasi pada CSMA/CD itu disebut broadcast network ya. Jadi CSMA/CD atau IEEE 802.3 itu adalah broadcast network. Ya. Artinya ketika satu komputer mengirimkan sinyal, maka sinyal tersebut diterima oleh semua komputer yang ada dalam jaringan. Sehingga kalau ada satu yang sedang mengirimkan sinyal ke jaringan, komputer yang lain harus diam, karena kalau sama-sama mengirimkan akan tabrakan. Ya. Nah, mulai dari fast Ethernet ini ada implementasi Ethernet yang full duplex. Ya.
Jadi transmit dan receive bisa pada saat yang bersamaan, ya, namanya full duplex, ya. Gitu. Jadi apa, fitur selain fitur utama selain kenaikan kecepatan, ya, 100 megabit per second pada fast Ethernet, ya. Kemudian bisa full duplex, ya. Nah, kalau full duplex itu berarti, ya, oke, kita balik lagi ya. Kalau pada jaringan Ethernet Model 3 yang SMA CD, yang broadcast network, ya, kita misalnya menerapkan jaringan 10 base apa 5 gitu ya. Tentunya berharap bahwa dengan kecepatan 10 megabit per second ini, maka dalam 1 detik dapat dikirimkan 10 juta bit. Tapi seperti sudah kita bahas sebelumnya bahwa pengiriman bit itu belum tentu berhasil, ya, sehingga harus dilakukan retransmisi gitu ya. Sehingga dalam 1 detik bisa jadi atau 10 juta itu pengirimannya malah baru selesai 10 detik kemudian begitu ya. Jadi kecepatannya atau nah ini kita kembali bicara throughput-nya tidak bisa 10 megabit per second. Ya. Nah, berbeda dengan fast Ethernet. Ya, fast Ethernet itu kan full duplex, maka kecepatan transmisinya itu bisa maksimum 100 megabit per second. Ya, throughput-nya itu bisa 100 megabit per second karena pakai full duplex. Full duplex itu Anda ngirim dan terima bisa pada saat yang bersamaan. Ya. Sehingga Anda bisa menggunakan kapasitas penuh jaringan pada dari jaringan yang Anda bisa pakai, ya. Ini 100 bit apa 100 base T4, ya. 100 megabit per second. Jadi ini 2 pasang kabelnya untuk apa bisa dimanfaatkan untuk pengiriman transmit dan receive pada saat yang bersamaan, ya. Nah, gigabit itu 1000 megabit per second, ya, 1 gigabit per second. Ini implementasinya ada yang pakai SAT optik, ada yang pakai STP, ada juga pakai UTP, tapi udah kategori 5. Bahkan kalau nggak salah ini terakhir itu adalah kategori 7, ya, artinya UTP yang memiliki performa yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, ya. Kemudian yang perlu Anda ingat, ya, jadi sejak gigabit, ya, kalau di fast Ethernet ya, itu masih bisa kecepatannya itu sorry bukan kecepatannya, ya, pengirimannya itu bisa full duplex atau broadcast network. Ya, jadi masih bisa seperti itu, ya. Tapi kalau sejak gigabit Ethernet ya, itu sudah full duplex, ya. Jadi tidak ada lagi share network sehingga pemakaian kapasitas jaringan itu bisa maksimum throughput-nya bisa 1 gigabit per second, ya. Tuh, ya. Jadi implementasinya ini fiber, ya. Kemudian ada yang shielded twisted pair, ya, dan bisa UTP juga, ya. Tapi dengan kategori 5 minimal yang sangat baik compare to generasi UTP sebelumnya, ya. Ini panjang networknya. Gigabit ini mungkin di ITB mungkin sekarang backbone-nya udah 10 gigabit per second, ya. Jadi kira-kira demikian, ya. Nah, gitu ya. Jadi sejak gigabit Ethernet itu informasinya sudah full duplex. Jadi tidak akan ada terjadi collision sehingga kapasitas jaringan bisa dipakai secara maksimum, ya. Kapasitas jaringan itu artinya kecepatannya, ya. Lalu panjang kabelnya sudah hanya dipengaruhi oleh radaman sinyal pada kabel, ya. Nah, kalau pada generasi sebelumnya itu panjang kabel itu kan dipengaruhi oleh kemampuan collision detection, ya. Nah, udah gigabit itu udah full duplex, jadi nggak perlu lagi collision detection dan tidak akan terjadi tabrakan, ya, karena sudah full duplex, ya. Ini hanya penggambarannya, saya kira kita skip aja, ya. Nah, ini generasi terakhir adalah 10 gigabit Ethernet. Kita lihat semua sudah pakai SAT optik, ya.
hanya beda mungkin multi mode dan single mode-nya, ya. Ya, of course single mode itu lebih mahal pasti ya, dibandingkan dengan multi mode. Nanti Anda kalau belajar komunikasi optik ya, atau mungkin sudah, ya. Ini panjang maksimumnya ya. Nah, gitu. Ini 10 gigabit. Ini untuk ini ya, ini provider-provider akses internet itu yang cakupannya itu kota ya, metropolitan area network seperti Bisnet, kemudian Telkom ya, itu implementasinya sudah 10 gigabit ya untuk satu jaringan kota ya, 10 gigabit. Oke, itu adalah wired network ya. Wired network artinya local area network yang berbasis kabel ya. Nah, untuk jaringan fisik yang lainnya itu adalah WiFi ya, wireless LAN, bukan WiFi aja, wireless LAN ya, wireless local area network. Ini terdiri dari 802.11, saya kira Anda juga sudah tiap hari pakai ini. Kemudian ada Bluetooth ya, untuk ini jaringan skala kecil. Oke, kita lihat. Tapi saya kira ini kita tidak perlu terlalu detail lah ya. Nanti Anda, karena basicnya itu di tadi Ethernet ya. Nah, untuk implementasi wireless LAN itu bisa ada dua implementasi ya. Yang satu disebut access point ya, atau infrastructure network ya. Infrastructure network, sorry ya. Jadi infrastructure network. Pada implementasi wireless LAN menggunakan pendekatan infrastruktur ini ya, itu ada satu access point ya, yang dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa stasiun ya untuk mengakses jaringan. Ini seperti jaringan yang bisa kita pakai di ITB ya, kalau pakai WiFi itu pakai infrastructure network ya. Nah, ini sebelum ke sana harusnya saya menyampaikan bahwa ini adalah basic service set ya, artinya satu implementasi akses LAN ya, yang basic ya, artinya basic itu membentuk satu network ya, hanya satu network ya, dan untuk berkomunikasi satu sama lain ya, antar komputer ya, tidak ke internet gitu ya. Nah, satu lagi ya, basic service set ini adalah implementasi tanpa access point ya, yang disebut ad hoc network ya. Jadi ini komunikasinya peer to peer ya, peer to peer ya, seperti ini ya, tanpa lewat dulu access point gitu ya. Kalau ini kan komunikasinya harus selalu lewat access point ya, seperti gini gitu ya, atau gini. Jadi semua komunikasi diatur lewat access point. Kalau yang ad hoc network ini peer to peer ya komunikasinya. Mungkin seperti itu ya. Kalau kita transfer file pakai Bluetooth ya, itu contoh basic service set ya. Tidak pakai access point yang Bluetooth, pertukaran data antar device Bluetooth itu tidak pakai access point ya. Jadi itu contoh ad hoc network. Nah, kalau dari basic set service tersebut ya dihubungkan ke network lain ya, maka itu disebut dengan implementasi extended service set ya. Jadi ini yang kita pakai di sehari-hari ya. Jadi Anda mungkin mengakses internet melalui access point mana, mungkin Labtech 8, Telematika dulu, mungkin ketika Anda udah pernah ke kampus belum sih? Udah pernah, Pak. Hah? Udah ya? Udah ke kampus ya pakai GKU. Itu pas waktu kapan tuh ya? Waktu minggu-minggu awal pas dibolehin, Pak. Tapi setelah pandemi ya? Ya, maksudnya minggu-minggu awal semester ini, Pak. Iya ya. Jadi Anda ketika masuk itu belum pertama masuk diterima ITB itu belum pernah kampus ya? Dulu belum. Belum pernah kampus ya. Tapi ya itu, Anda udah pernah mengakses Wi-Fi-nya kan ya.
Itu. Jadi kalau Anda akses jaringan ITB ya, kemarin pada waktu diperbolehkan masuk kampus ya. Mudah-mudahan praktikum juga. Ada praktikum udah mulai kan ya? Sudah mulai, Pak. Udah mulai kan Sudah ya. Jadi mulai. sudah masuk kampus juga, itu ya pasti Anda mengakses jaringan ITB ya. Mungkin kalau praktikum di lab telematika itu ya sekarang ada eduroam ya, eduroam. Atau mungkin pakai apa hotspot ITB ya, hotspot ITB. Nah, ini hotspot ITB ya. Supaya Anda bisa akses internet itu ya dari hotspot ini harus terhubung ke ya ke gateway ya. Nah, ini gateway yang ada di DSTI gitu ya. Dari sini terhubung ke internet gitu. Ya, gitu. Nah, ini extended service set ya. Jadi kalau tadi yang basic service set itu ya nggak ada mekanisme terhubung ke internet ini ya. Bahkan tidak ada komunikasi antar BSS ya. Nah, kalau ini dengan adanya extended service set itu dengan satu tambahan device ini bisa switch ya. Itu maka bisa antar BSS itu bisa berkomunikasi satu sama lain ya atau bahkan ke internet. Nah, kalau di IEEE 802.3 yang apa Ethernet ya, medium access control-nya itu CSMA-CD ya, maka pada wireless LAN ini pakai CSMA-CA gitu ya. Jadi CA-nya itu apa? Collision avoidance ya. Collision avoidance. Jadi kalau di Ethernet itu ada collision detection ya. Nah, kalau di wireless LAN itu malah lebih strict ya, collision avoidance ya. Jadi pencegahan collision ya. Kenapa tidak bisa dilakukan collision detection pada pada wireless LAN ya? Nah, jadi kalau pada CSMA-CD ya, pada 802.3 tadi sudah kita bahas bahwa pada waktu mengirimkan frame, selama frame itu belum selesai dikirimkan, maka dia bisa melaksanakan collision detection ya. Jadi dia pasang channel lain gitu ya untuk mendeteksi ada apa input saluran input lain ya untuk mendeteksi collision. Jadi ada output untuk ngirim dan input untuk collision detection dan menerima data gitu. Nah, tapi kalau di Wi-Fi atau wireless LAN ya itu akan sangat mahal gitu ya. Menyediakan kanal transmisi sama kanal receive. Ya, karena itu akan menggunakan dua frekuensi yang berbeda. Sedangkan sinyal wireless itu adalah sinyal yang ya mahal gitu. Ya. Mahal itu bisa jadi memang harus dibeli ya untuk pemakaian mediumnya ya. Bisa jadi mahalnya itu karena rawan terhadap interferensi begitu ya. Sehingga menyediakan kanal untuk mendeteksi tabrakan pada jaringan wireless LAN itu akan mahal ya. Jadi bisa mahal dalam segi apa monetary gitu ya. Tapi mahal itu bisa juga itu tadi ya. Bisa menimbulkan atau karena pemakaian frekuensi di komunikasi wireless itu kita memakai sumber daya yang terbatas ya, yang tidak bisa sembarangan kita pakai sebetulnya gitu ya. Walaupun frekuensi WiFi itu pakai frekuensi itu ya yang free ya karena untuk kepentingan education ya untuk kesehatan gitu ya free tidak perlu bayar lisensi ya untuk yang WiFi.
Tapi di sekeliling Wi-Fi itu ada sinyal-sinyal lain yang berseliweran gitu ya. Ada komunikasi dengan pilot di udara, ada macam-macam gitu ya. Sehingga tidak bisa sembarangan kita bisa memakai frekuensi tertentu ya. Jadi akan merupakan suatu barang mewah begitu ya apabila kita pada komunikasi wireless itu menyediakan satu frekuensi untuk detection ya. Berbeda dengan yang wired, yang Ethernet. Sehingga pada wireless LAN itu menggunakan CSMA-CA, Carrier Send Multiple Access with Collision Avoidance ya. Gimana menjamin supaya tidak ada tabrakan ini? Itu ada beberapa macam-macam nih ya. Jadi sebelum mengirimkan ada carrier sense dulu ya. Setelah tidak terdeteksi ada sinyal dari tempat lain, nunggu dulu DIFS ya. Selama sekian waktu, kemudian barulah dilakukan percobaan pengiriman frame dengan mengirimkan frame request to send. Jadi ini Anda jangan bayangin seperti di kabel di koaksial juga broadcast ya. Nah, apalagi ini di mana di udara. Ini pengiriman paket frame request to send ini akan terasa oleh seluruh receiver yang ada di sekelilingnya ya. Nanti setelah ada pengiriman frame request to send, maka pengirim akan menunggu ya sampai diterima respon ya dari penerima. Jadi CTS ini clear to send ya. Jadi receiver yang dituju ya. Jangan lupa ini broadcast sinyalnya, ada banyak komputer yang akan ikut menerima request to send ini, tapi yang akan menjawab itu adalah hanya komputer yang dituju. Nah, kalau penerimanya siap, maka dia akan mengirimkan clear to send. Ya. Kalau clear to send itu diterima sebelum timernya expire, maka dilakukan pengiriman frame. Ya. Ini juga nunggu dulu, tidak langsung, ada nunggu selama SIFS, kirim frame, set timer. Nah, ya. Nah, kalau pada wireless LAN ini, ya, harus ada acknowledgement dari receiver. Ya. Kalau di wired LAN kan yang dicek itu collection atau tidak gitu aja. Kalau ini harus ada acknowledgement ya, tanda bahwa receiver sudah menerima frame-nya. Ya. Kalau acknowledgement keterima maka sukses gitu ya. Tapi kalau tidak, back off. Tadi serupa dengan di wired LAN, back off. Kemudian ada counter yang dihitung ya. Nah, hanya B-nya ini tidak seperti pada wired LAN yang dibatasi 15 ya. Pada wired LAN itu bisa bervariasi B-nya itu ya. Itu tergantung situasi network. Tapi ini mungkin terlalu detail ya. Dan ini mekanisme CSMA-CA ini adalah untuk yang pakai BSS ya, pakai ad hoc network ya. Nah, kalau ini saya kira detail Anda bisa detailnya ya. Ini frame formatnya saya kira juga tidak usah kita detailkan. Karena yang biasanya ada di sertifikasi itu yang Ethernet ya. Oke, sebentar, ini juga terlalu detail. Ini yang di BSS ya. Oke, sebentar. Oh, malah yang itu enggak ada. Jadi itu yang detail ini yang pakai itu ya BSS ya. Nah, kalau pakai yang ad hoc yang access point ya. Ini walaupun gambarnya ini tapi ini terlepas dari gambar ini ya. Jadi kalau pakai yang access point ya, maka pengaturan pemakaian jaringan itu dikendalikan oleh access point ini. Ya. Kalau tadi
yang saya jelaskan di awal itu CSMA-CA itu adalah untuk apa namanya tuh, untuk yang ad hoc network ya. Nah, kalau yang pakai access point ya access point ini yang ngatur. Jadi bergiliran access point nanti ambil dulu dari A, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Dia muter. Ya. Dia lebih terjamin kecepatan.